Halo, assalamualaikum guys. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, di video pertama ini saya mau mencoba untuk memulai ternak ataupun budidaya bekicot. Nah, jadi ini merupakan apa ya? Ya perintisan lah. Mau mulai untuk merintis ternak bekicot. Nah, sebelumnya saya belum pernah ternak bekicot sama sekali. Ini merupakan kali pertama saya untuk beternak bekicot. Jadi saya mau mencoba. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Jadi sebenarnya video ini saya buat bukan mau apa ya, bukan mau membuat tutorial ataupun segala macamnya. Jadi saya cuma hanya mau berbagi sih, berbagi pengalaman saya. Nah, apabila gagal ataupun berhasil nanti kan bisa menjadi apa ya, pembelajaran lah bagi saya sendiri terutama, dan mungkin bagi teman-teman yang juga mungkin berminat untuk ternak atau budidaya bekicot. Nah, oke guys, jadi eh, hari ini tadi barusan saja saya membeli bibit bekicot. Jadi ini saya beli cukup banyak. Ini tadi saya beli di area Bandung, Kabupaten Tulungagung. Karena di daerah saya untuk mendapatkan bekicot cukup sulit. Jadi saya sering mencari di kebun dan sawah, tapi saya tidak menjumpainya. Nah, akhirnya mau nggak mau saya terpaksa beli melalui marketplace online. Jadi saya beli melalui Facebook. Nah, akhirnya ketemulah penjual. Penjualnya itu orang Bandung, Kabupaten Tulungagung. Nah, jadi inilah kicotnya guys. Kicot seperti ini. Kalau mungkin yang teman-teman belum tahu, jadi dia merupakan apa ya? Salah satu jenis siput lah. Nah, dia kategorinya siput darat. Berbeda dengan keong mas, kemudian keong sawah dan lain-lain. Nah, itu termasuk siput air. Kalau ini merupakan siput darat. Nah, untuk beratnya sendiri tadi ini kurang lebih ya kata penjualnya, kalau mudah-mudahan penjualnya bisa dipercaya, itu kurang lebih ada 30 kilo dengan harga per kilonya itu tadi di angka 6.000. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi harganya sebenarnya ya cukup lumayan ya. Kalau apa ya, kalau ada yang beli kan. Nah, saya salah satu konsumen bekicot. Nah, ini saya akan pindahkan di kandang sementara tadi, guys. Jadi karena ini memang merupakan awal sekali saya mau mencoba ternak bekicot. Jadi memang saya belum punya kandang khusus sih. Oke, guys, jadi pertama sebelum kita pindahkan ke wadah ini, jadi kita siapkan makannya dulu terlebih dahulu. Ini kebetulan saya berikan itu ada yang pertama daun talas, kemudian ada juga ini daun singkong. Nah, jadi sebenarnya bekicot ini makannya itu ya jenis dedaunan, guys. Seperti pepaya juga senang. Lalu juga buah-buahan bisa. Jadi sebenarnya makannya itu tidak terlalu ribet ya, cukup mudah sebenarnya kalau kita mau memberikan pakan itu. Nggak perlu yang neko-neko lah. Cukup sayuran dan buah-buahan lah. Atau kalau mungkin teman-teman nggak punya gitu ya, misalkan ya pakai aja misalkan sisa bekas potongan sayur, mungkin ketika mungkin kita mau memasak gitu kan, biasa kan ada tuh sisa-sisa potongan sayur. Nah, itu bisa juga sih kita berikan. Cuman kebetulan karena memang saya ini tempat tinggalnya di desa, jadi apa ya, banyak jenis pepohonan ataupun tumbuhan yang memang sengaja ditanam sih, seperti halnya singkong, tales, nah, banyak lah guys, jagung mungkin kan. Cuman saya cari-cari referensi itu bekicot ini sukanya itu kurang lebih dedaunan seperti daun pepaya, tales, kemudian buah pepaya juga, buahnya sekalian bisa kita berikan. Kemudian mungkin buah lain, mungkin apa ya, pisang mungkin bisa daunnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah guys kalau saya lihat di referensi-referensi yang saya pelajari sebelumnya. Jadi saya ini ketularan ini sih, ketularan apa ya?
video-video sebelumnya sih saya nonton video ternak bekicot kok kayaknya menarik gitu. Nah, jadi tujuan saya sebenarnya di ternak bekicot ini adalah saya mau mencoba untuk persiapan pakan eh, guna apa ya? Guna memelihara ayam nanti, guys. Jadi selama ini kan saya ada piara ayam juga sih, hanya ayam kampung. Cuman kan untuk pemberian pakannya itu agak ini ya, agak apa ya? Agak menguras biaya lah bisa dikatakan. Karena masih dibantu menggunakan dedak, kemudian jagung dan makanan-makanan lain, guys. Jadi saya mau mencoba untuk membudidayakan kicot ini supaya nanti kalau mudah-mudahan insya Allah berhasil, itu akan saya jadikan pakan alternatif untuk ayam saya nanti. Jadi bekicot ini kandungan nutrisinya cukup bagus ternyata. Dia mengandung protein hewani yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kita berikan ke ayam itu bagus untuk pertumbuhan si ayam. Apalagi mungkin kalau untuk ayam petelur ya atau ayam pedaging mungkin kan yang membutuhkan protein lebih tinggi gitu kan agar bisa bertelur ataupun dagingnya ataupun tubuhnya bisa cepat besar gitu kan. Nah itu bagus guys. Kalau ini ya, ini kan hanya alternatif ya. Sebenarnya kalau mau ikut apa ya, ikut pasaran lah, itu memang harus diberikan pakan apa ya, pur ayam lah, yang mengandung konsentrat, kemudian nutrisi lain yang cukup tinggi lah. Cuman kan itu harus beli ya, dan niatnya ini kan apa ya, kita kan usaha skala kecil ya. Jadi kalau bisa kan pengeluaran itu seminimal mungkin, tapi bisa sedikit menghasilkan seperti itulah kurang lebih. Jadi itulah tujuan saya ternak bekicot ini adalah sebagai apa ya, bakal persediaan pakan nanti sih. Kedepannya saya mau coba untuk piara ayam, mungkin ayam petelur sih nanti. Jadi sebelum saya pelihara ayam, saya persiapkan dulu untuk pakannya seperti itu. Jadi itulah sebenarnya tujuan awal saya untuk budidaya bekicot ini, untuk persediaan pakan lah. Cuman kedepannya tidak menutup kemungkinan apabila ada ini sih, mungkin ada yang perlu gitu kan bekicot untuk dijadikan sate mungkin ya. Jadi kan ada juga ya penjual-penjual sate guys di tempat saya itu. Biasanya dijadikan sate, sate bekicot atau sate 02 seperti itu. Apabila laku nanti akan saya jual juga sih. Tapi untuk sementara ini prioritas saya itu adalah sebagai persiapan pakan untuk nanti saya ketika piara ayam seperti itu. Jadi mudah-mudahan di percobaan awal ini mudah-mudahan ternaknya berhasil, bisa berkembang biak semakin banyak, jadi persediaan nanti cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani si ayam seperti itu guys. Ini sudah selesai saya pindahkan semua di kandang sementara ini. Nah ini di keesokan harinya setelah semalam lah menginap. Jadi kondisinya seperti ini. Dia sudah menempel di dinding seperti ini, bahkan menggantung di penutup gorong-gorong atau wadah penampung air ini guys. Inilah tampakannya. Nah ini alhamdulillah untuk sementara di malam pertama ini alhamdulillah bekicotnya hidup. Nah bahkan ini ternyata sudah ada yang bertelur guys. Cuman sayang sekali posisinya yang sulit, harusnya harusnya kita amankan sih telurnya ini, kita pindahkan di tempat yang lain supaya tidak apa ya, tidak pecah lah, tidak mati karena kelindes indukan-indukannya ini. Cuman karena posisinya sulit ini gorong-gorongnya ada 2 tingkat guys, jadi agak sulit, jadi kayaknya saya biarkan aja dulu. Jika berhasil hidup alhamdulillah, tapi kalau mati ya mau bagaimana lagi. Cuman nanti ke depan ketika saya sudah persiapkan kandang yang lebih baik, mudah-mudahan jika bertelur lagi nanti akan bisa kita pisahkan supaya kita bisa besarkan seperti itu. Nah jadi ini untuk pakannya saya tambah supaya apa ya, mereka tercukupi lah untuk kebutuhan pakannya itu. Nah oke guys, mungkin di video pertama ini cukup sekian dulu. Terima kasih mungkin yang sudah menonton. Kalau ada yang mau memberikan komentar dan sarannya, saya berterima kasih. Mohon dibantu komen dan sarannya seperti itu, karena saya masih pemula, masih awam.
kembangkan di bidang ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.